Malam itu, ketika akhirnya Amanda telah terlelap, Arka mencoret nama Nino dari daftar orang yang ia curigai. Ia kemudian mencatat kelemahan istrinya dan membuat daftar sahabat yang dimiliki oleh Amanda. Ada nama Nindya, Rani, mahasiswa dan mahasiswi di kampusnya. Setidaknya, semenjak menikah, merekalah yang Arka nilai cukup dekat dengan Amanda. Ia lalu menutup buku catatan itu, kini ia beralih untuk berselancar di internet. Melihat berbagai macam ide serta dekorasi kamar bayi kembar laki-laki. Beberapa gambar tampak mencuri perhatiannya, namun Arka belum begitu srek. Pasalnya, ia harus membicarakan terlebih dahulu dengan Amanda. Ruangan mana yang akan mereka pakai untuk dijadikan kamar bagi bayi-bayi mereka nanti. Jika sudah ditentukan, barulah dirasa enak untuk mulai mendesain. Ia dan Amanda sudah sepakat agar bayi-bayi mereka tidur di kamar terpisah sejak dini. Alasannya tentu saja banyak. Pertama, untuk menghindari kematian mendadak pada bayi. Karena tidur di kamar terpisah, menurunkan resiko bayi tertindih orang tua dan tidak harus berebut oksigen di satu ruangan. Selain itu, bayi juga dapat tertidur lelap. Karena minim resiko mendengar obrolan ataupun dengkuran orang tua selama tidur. Tidur lelap dan berkualitas bagi si bayi sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Alasan lain adalah, tidur di tempat terpisah bisa melatih kemandirian anak sejak dini dan mengembangkan kemampuannya dalam menenangkan diri sendiri. Arka dan Amanda sepakat untuk tidak menggunakan metode takut pada gangguan makhluk halus. Karena itu hanya akan menghalangi segala proses yang berhubungan dengan metode tumbuh kembang si anak. Mereka juga sepakat tidak akan memakaikan gurita serta bedong berlebihan pada anak mereka apabila telah lahir kelak. Keduanya juga enggan bayi mereka diberi mantra ataupun jimat-jimat yang konon katanya bisa mengusir setan sekitar. Bukan tak percaya pada makhluk lain selain manusia. Namun lebih percaya saja jika Tuhan melindungi manusia lemah dan masih suci seperti bayi. Manusia yang udah banyak dosa aja masih dilindungi Tuhan. Apalagi yang lemah dan gak berdaya kayak bayi. Masa iya Tuhan diem aja sambil nonton pas ada setan gangguin bayi yang bahkan belum bisa ngelawan? Amanda sering mengatakan hal itu akhir-akhir ini dan Arka pun sepakat. Kak, aku gak mau ya. Entar pas lahiran diminum-minumin air rumput Fatimah. Ujar Amanda di suatu waktu, jauh sebelum hari ini. Arka ingat saat itu ia dan Amanda tengah membaca metode atau cara-cara menenangkan diri saat melahirkan. Dan saat itu Arka pun berkata, "Diminumin siapa?" "Ibu aku." Tanya Arka seraya tertawa. "Aku cuma memastikan aja, Kak. Hal kayak gini penting dikomunikasikan. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa aku sama anak-anak. Kamu tenang aja, men. Ibu aku gak sekolot itu, kok. Dia orangnya selalu update, gak pernah suka main Facebook ataupun Instagram." "Terus apa dong?" tanya Amanda. "Ibu ngeliatnya TikTok. Yang dia ikutin di sana dokter-dokter, pakar, ahli hukum, masak-memasak, traveling. Jadi algoritma sosial media dia isinya pengetahuan semua. Kalau di TikTok kan semua lengkap tuh. Mau belajar ilmu parenting, ada. Ilmu kesehatan, ada juga. Joget-joget gak jelas, juga ada. Ibu itu kadang suka nasehatin tetangganya yang ngeyel dalam ngasuh anak." "Contohnya?" tanya Amanda lagi. "Kamu inget kan waktu kita nginep di rumah ibu? Yang kamu bilang ke aku, ada satu tetangga yang kamu senyumin tapi dia gak bales." "Ah iya, aku inget. Itu namanya Bu Tini, pas menantunya mau lahiran. Sama dia, mau dikasih minum air rumput Fatimah." "Ya ampun," ujar Amanda dengan ekspresi kaget sekaligus takut. "Sama ibuku dimarahin, dibilang kalau itu bahaya diminum. Bisa bikin rahim robek dan meningkatkan resiko kematian bayi. Terus dia nurut. Ngotot, tetap mau dikasih ke menantunya. Alasannya di kampungnya dia minum itu semua, tapi selamat-selamat aja. Ya karena itu lagi beruntung doang."
Ujar Amanda dengan nada yang mulai gregetan. Lah iya, untung-untungan doang. Dokter, bidan pun sepakat kalau itu sangat berbahaya. Di mana-mana dibahas, di TikTok, YouTube, artikel berita. Semua menyatakan kalau itu sangat berbahaya. Makanya sama ibu dilarang, dia marah sama ibu. Pas bidan datang, dilaporin sama ibu ke bidannya. Bidannya marah-marah ke Butini. Makin aja ibu dibenci sama Butini. Sampai sekarang tuh, dia nggak mau negur ibu. Ibu juga bodoh amat, nggak ada urusannya ini sama hidup kita. Duh, amit-amit deh dapat mertua sok tahu modelan Butini. Kalau aku jadi menantunya mah, aku berantemin itu si Butini. Biarin aja di cap menantu durhaka, daripada mati sia-sia karena kebodohan dia. Arka tertawa. Makanya kamu tenang aja, ibu tuh nggak gitu. Lagian juga pas kamu lagi ngobrol sama Rianti tuh di kamar, yang kalian ngomongin drakor. Ibu ada ngomong sama aku, bahwa dia nggak mau jadi nenek-nenek tukang ngerecokin. Oh ya, ibu ada ngomong gitu sama kamu? Tanya Amanda. Ada, dia malah pas kamu lahiran nanti nggak mau datang. Sampai kamu benar-benar siap untuk dijenguk. Kata ibu, lebih baik jangan kebanyakan orang ngerecokin. Melahirkan cukup ada kita berdua, dokter dan perawat. Kamunya juga nggak risih, nggak pusing dengerin nasihat ini itu. Mana nahan sakit nanti. Makasih loh, Kak. Atas pengertian ibu ke aku. Aku pernah lihat tuh dulu, pas Rani lahiran anaknya yang pertama. Itu satu keluarga mantan suaminya, ngerecokin semua. Mana ada yang berpendapat begini, begitu. Udahlah Raninya nahan sakit, mereka ribut. Pas anaknya lahir keluarga yang datang bejibun. Rani masih jahitan, udah dikasih omelan, we jangan ini, we jangan itu. Entar dulu, gitu loh. Biarin aja dulu itu perempuan yang abis kehilangan darah banyak, istirahat dulu. Entar dulu nasihat ini, nasihat itu. Yang terpenting itu, dia tidur yang tenang sama makan yang banyak. Ini enggak. Malah ribet ya? Tanya Arka. Bukan lagi, Kak. Belum saudara-saudara iparnya yang ngomongin berat badan anaknya si Rani. Terus si Rani disarankan kasih air tajin ke bayinya, biar gendut, biar gak malu sama tetangga. Bagus si Rani gak kena baby blues loh saat itu. Kalau aku, mungkin udah aku banting kali tuh anak depan mereka. Saking pusingnya. Arka membelai kepala istrinya, sambil terus mendengarkan. Pas ngeliat itu, Kak. Aku makin gak mau tuh punya suami. Ribet anjay, keluarganya. Hahaha. Tawa Arka pun pecah demi mendengar hal tersebut. Dan malam ini Arka kembali mengingat itu semua, ia pun kembali tersenyum. Ia beruntung memiliki keluarga yang tidak ribet, hingga tak harus membuat istrinya merasa pusing dan juga tersiksa. Kini, tinggal bagaimana caranya terus belajar. Agar bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka kelak. Arka menyudahi pencarian ide kamar tidurnya di internet. Ia kini mengambil handphone dan beralih ke sebuah marketplace. Ia mulai mengklik tombol keranjang pada perlengkapan-perlengkapan bayi yang hendak ia beli. Malam itu, di jam yang sama, Intan tampak terdiam di kamarnya, seraya menatap sebuah buku catatan yang masih kosong. Tangannya kini memegang dan memain-mainkan sebuah pulpen. Mbah Rani, gumamnya kemudian. Kira-kira tujuan apa yang mendasari perbuatan jahatnya dia ke Ibu Amanda? Lanjutnya lagi. Harta, jabatan, aset. Ia menuliskan kata-kata itu di buku catatan kosong miliknya. Lalu apa motifnya? Gumamnya lagi. Dendam, iri hati. Tambahnya kemudian. Kalau dendam, kenapa mereka masih berteman baik? Lagi-lagi Intan bergumam dalam hati. Kenapa Bu Amanda dan Mbah Rani gak musuhan aja? Malah Mbah Rani dikasih kerjaan. Lanjutnya lagi. Apa ia iri hati? Karena pengen sukses juga kayak Bu Amanda. Pengen kaya raya, punya power. Bisa jadi sih. Tapi kenapa harus jahatin teman sendiri?
Kan mendingan dibaikin, siapa tahu bisa pinjemin modal, buat bakal supaya lebih sukses. Intan terus berpikir. Gue rasa sih, ada alasan lain. Intan mencatat gumaman terakhirnya. Ia yakin betul bahwa bukan hanya harta dan jabatan semata yang diincar Rani. Tapi sepertinya ada alasan lain yang orang lain tidak ketahui. Lalu, apa alasan itu? Intan menghela nafas lalu menghisap vape yang ada di dekatnya. Bahkan hingga malam beranjak pun, ia pun tak menemukan jawaban apa-apa. Pagi harinya, Arka mengantar Amanda seperti biasa. Dan seperti biasa pula, mereka mengawali perjalanan pagi itu dengan sebuah perbincangan hangat. Seputar pekerjaan, rencana, kegiatan, dan lain sebagainya. Mereka tertawa-tawa jika ada topik pembicaraan yang lucu. Namun ketika memasuki obrolan yang serius, mereka pun akan saling mendengarkan dengan seksama. Jarang sekali ada perdebatan di antara mereka. Meskipun Arka terbilang masih muda, ia memiliki pengetahuan yang cukup luas dan bisa mengimbangi Amanda dalam membahas berbagai topik. Sedang Amanda sendiri adalah tipikal istri yang bijaksana. Meskipun ia tahu banyak hal, ada kalanya ia harus mengerem dan berpura-pura tidak tahu. Di saat seperti itu, ia memberi kesempatan pada Arka untuk mengemukakan pendapatnya. Biasanya, ia pun akan sama mendengarkan secara seksama. Tiba-tiba sebuah notifikasi panggilan terdengar. Ketika bahkan jarak pun telah begitu dekat dengan kantor. Ternyata telepon dari Rani. "Iya, Ran," jawab Amanda seraya meminum susu hamil yang ia bawa di dalam botol. "Men, gue nggak bisa masuk hari ini," ujar Rani. "Loh kenapa?" tanya Amanda kemudian. "Gue nggak enak badan, men." "Lo sakit?" Amanda berubah menjadi begitu khawatir. Arka menoleh sejenak pada istrinya, lalu kembali menatap ke jalan. "Iya nih, nggak tahu gue kenapa," ujar Rani lagi. "Oh ya udah deh. Lo perlu ke dokter nggak?" tanya Amanda. "Nggak usah, men. Gue cuma perlu istirahat aja di rumah." "Yakin nggak mau ke dokter aja?" tanya Amanda lagi. "Nggak, men. Masih terbilang aman kok, cuma gue sempoyongan aja kalau mesti ke kantor." "Oh ya udah deh, lo istirahat aja di rumah. Sampai lo bener-bener sembuh." "Iya men, makasih ya," ujar Rani. "Cepat sembuh ya, Ran." "Iya, men." Rani pun menyudahi teleponnya. Sementara kini mobil terus berjalan. Usai mengantar Amanda, Arka pun pergi ke kampus. Setibanya di sana, ia langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju pintu lobi. Namun kemudian ia dikejutkan dengan kehadiran Doni, yang sudah lama sekali tak tampak di depan matanya. Doni terlihat berjalan bersama teman-teman satu gengnya yang baru. Arka cuek saja. Sampai kemudian, tiba-tiba sebuah mobil mewah melintas di dekat Doni dan teman-temannya. Mobil tersebut pun lalu berhenti tepat di depan mereka. Tak lama si pemilik mobil tersebut keluar, lalu menyapa Doni dan yang lainnya. "Hai. Waduh, Adit my man," ujar mereka dengan suara lantang mengundang perhatian. "Mobil baru nih ye dari tante," ledek Doni. "Yoi," jawab Adit dengan penuh percaya diri. "Hahaha." Mereka semua lalu tertawa. "Atas nama lo kan, bro?" tanya Doni seakan menyinggung Arka yang masih berjalan di dekatnya. "Yoi, ngapain gue dipelihara kalau nggak bisa dapat harta?" Adit pun seakan mendukung perkataan Doni. Sementara kini Arka hanya berlalu begitu saja, meskipun hatinya sedikit terusik. "Nggak usah didengerin, Kak." Tiba-tiba Rio muncul dan berjalan di sisinya. "Sejak kapan lo datang?" tanya Arka heran. "Gue tadi di belakang lo, Bambang." Arka pun tertawa, lalu mereka berjalan bersama menuju kelas. Siang itu, saat semua kelas telah usai dijalani, Arka berpisah dengan Rio di halaman parkir. Rio mengatakan jika ia ingin pulang ke kosan dan mengerjakan situs web pesanan beberapa orang. Selain berisik,
Rio juga memiliki keahlian dalam web design. Pemuda itu kerap menerima orderan dari banyak pihak, namun ia hanya akan menerima jika moodnya sedang baik. Jika sedang tidak bagus, ia hanya akan rebahan sepanjang hari. Arka bersiap membuka pintu mobil, ketika sebuah notifikasi panggilan dari Mbak Arni masuk ke handphonenya. Iya Mbak. Kak, lo inget nggak dulu pernah casting untuk produk healthy food? Yang berbahan dasar sarang burung walet itu? Oh iya, inget Mbak. Kenapa ya, Mbak? Itu kliennya minta mau ketemu sama lo, katanya buat pengenalan produk. Kayaknya lo bakalan dapat deh project itu. Serius Mbak? Iya, serius gue. Lo langsung ke kantor mereka aja, nanti lo temui namanya Ibu Vera. Itu orang pemasaran mereka. Oh ya udah Mbak, alamatnya di mana sih? Entar gue share lo. Oke, entar kirim aja. Sekarang ya, Kak. Oke, siap Mbak. Mbak Arni menyudahi teleponnya, lalu mengirimkan lokasi di mana tempat yang harus segera didatangi oleh Arka tersebut. Setelah melihat di mana letak lokasinya, Arka pun mulai bergerak. Ia menyusuri jalan demi jalan. Jika ia berhasil mendapatkan proyek tersebut, maka tak perlu risau lagi untuk biaya persalinan istrinya nanti. Seperti kata ibunya, meskipun Amanda kaya raya, namun tanggung jawab perihal anak adalah tanggung jawab Arka. Ia tak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Meskipun sudah ada beberapa yang ia tabung sebelumnya, namun ia merasa itu belum cukup memadai. Namun jika proyek ini berhasil ia dapat, ia tak perlu khawatir lagi. Karena honornya memang cukup menjanjikan. Arka terus bergerak, dan setelah mobilnya berhenti di depan gedung yang dimaksud, Arka pun menelpon Mbak Arni untuk memastikan apakah itu benar. Bener, Kak. Perusahaan itu yang menaungi healthy food yang bakal lo iklanin. Oh ya udah, berarti gue langsung cari aja nih yang namanya Bu Vera. Iya, dia udah nunggu di lobi ruang tunggu kok. Lo tanya aja ke resepsionis. Oh ya udah, deh. Gue ke dalam dulu ya, Mbak. Iya. Do the best ya, Kak. Sip. Arka pun menyudahi teleponnya dan keluar dari mobil. Ia merapikan penampilannya terlebih dahulu, sebelum akhirnya berjalan masuk ke dalam. Di sana, sesaat setelah menyampaikan maksud kepada resepsionis, Arka langsung dipertemukan dengan Bu Vera. Usai saling menyapa dan berbasa-basi sejenak, Arka pun dibawa ke ruangan Bu Vera untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud mereka. Ia mendapatkan penjelasan mengenai product knowledge dari brand yang akan ia iklankan tersebut. Pihak mereka tidak hanya ingin sekedar memilih bintang iklan, tetapi juga bermaksud menjadikan Arka sebagai brand ambasador produk mereka. Untuk itulah Arka diminta untuk benar-benar memahami produk itu sendiri. Beberapa saat berlalu, mereka tampaknya benar-benar menyukai Arka. Tinggal ia menunggu kabar selanjutnya saja dari Mbak Arni. Ketika segala urusan telah usai, Arka turun dari ruangan Bu Vera dan menuju ke lobi. Ketika baru saja keluar lift, tiba-tiba pandangan Arka tertuju keluar ke arah seorang wanita yang entah mengapa menoleh secara tiba-tiba, sebelum akhirnya kembali berjalan dengan terburu-buru. Rani, gumam Arka tak percaya. Seketika ia pun teringat, tadi pagi Rani sempat menelpon Amanda dan menyatakan jika dirinya tengah sakit. Arka masih teringat jelas percakapan tersebut, karena suara handphone Amanda cukup besar. Ia bisa mendengar meski loudspeakernya tidak aktif. Arka pun menjadi curiga. Pasalnya Rani berkeliaran di sekitar perusahaan besar, bukan di rumah sakit. Harusnya jika ia memang sedang sakit, bukan di sini tempatnya. Arka segera mempercepat langkah untuk menyusul wanita itu, namun kemudian braak, bahunya bertabrakan dengan seseorang. Arka menoleh, begitu pula dengan orang tersebut. Arka kini menatap sesosok laki-laki, berusia kira-kira 60-an tahun lebih. Namun masih terlihat gagah, tampan, serta sedikit angkuh. Arka memperhatikan sosok tersebut dan begitu pun sebaliknya. Arka merasa ada yang familiar dengan laki-laki itu.
Alisnya, matanya, bibirnya seperti mirip dengan seseorang. Arka kembali melangkah, namun tiba-tiba wajah istrinya terlintas dalam benaknya. Arka kembali menoleh pada laki-laki itu. Namun laki-laki itu kini sudah berada di dalam lift, dengan pintu yang perlahan tertutup. Arka terdiam, mungkinkah itu tadi? Ah, sudahlah. Arka menepis segala prasangka yang muncul. Tak lama kemudian, ia pun kembali teringat pada Rani. Segera saja ia berlarian dan menyusul perempuan itu. Namun akhirnya ia kehilangan jejak. Arka melihat ke sana kemari, mencoba mencari sekali lagi di sekitar halaman parkir. Namun sepanjang mata memandang, tak juga ia menemukan Rani. Sementara di dalam lift, entah mengapa laki-laki tua yang tadi bertabrakan dengan Arka seakan tak bisa melupakan Arka. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu dalam diri Arka. Seperti pemuda itu ada hubungannya dengan sesuatu. Tapi, siapa dia? Gumamnya kemudian.